Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama serta tokoh masyarakat dan seluruh hadirin hadirat jemaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang sama-sama kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah perkumpulan ini segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal, mudah-mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah serta umur yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbekal oleh Allah, sehingga kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah bulannya Allah. Kemudian wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku. Wa Ramadan syahru ummati, adapun bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Sehingga kita dianjurkan di bulan Rajab ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Kita dianjurkan di bulan Rajab ini untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak mempunyai dosa? Sampai Allah mengatakan, ya bna Adam kullukum khatta'un, wahai manusia, kalian semua pasti mempunyai kesalahan, baik kesalahan yang kita perbuat dalam keadaan sengaja atau yang tidak sengaja, baik dosa yang kita lakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, baik dosa yang kita lakukan yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, dosa yang kita lakukan di siang hari ataupun di malam hari, kemudian dari nikmat yang kita pergunakan untuk kemaksiatan, umur yang kita lalai dari beribadah. Ini bulan adalah bulan yang mana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Rajab syahrullah, sampai Allah mengatakan, ya bna Adam kullukum khatta'un, wahai manusia, kalian semua mempunyai salah, kalian semua mempunyai dosa, kalian semua mempunyai kekhilafan, namun wa khairu khatta'in, orang yang paling baik dari kalangan orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat kepada Allah, orang yang mau meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan semacam ini adalah merupakan perkumpulan yang tidak diragukan lagi. Setiap orang yang berkumpul di tempat ini kemudian bubar dari majlis semacam ini, melainkan dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, idza aradtumur rahata waqtal mauti minal atash, apabila kalian menginginkan kesenangan,
dan apabila kalian menginginkan ketika meninggal dunia terlepas dari kehausan. Karena ketika kita meninggal dunia itu Pak, ketika sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Kita seberataan nantinya pasti akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Dari karena itu doa yang sering dipanjatkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ketika menjelang sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Berbagai macam cobaan dan berbagai macam fitnah ketika kita menjelang sakaratul maut kita lihat. Maka dari karena itu Rasul mengatakan, idza aradtumur rahata waqtal mauti minal atash, jika kalian ingin ketika meninggal dunia tidak kehausan. Mudahan kita tidak kehausan nantinya insyaallah. Kemudian Rasul mengatakan, idza aradtumur rahata waqtal mauti minal atash, dan yang berikutnya adalah kalian dipeliharakan dari gangguan syaitan ketika sakaratul maut, dan yang ketiga kalian meninggal dalam keadaan beriman. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahtarimu hadhihi syahra kullaha, hormatilah bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Apa itu bulan yang dimuliakan Allah? Dalam Al-Quran Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu 12, dari Muharram sampai Dzulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini 12 bulan. Itu bulan yang ada di sisi Allah, harus kita hafalkan. Jangan kita hanya hafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, tapi yang kita hafalkan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Itu 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah ada 4 bulan yang mulia. Apa itu 4 bulan yang mulia? Yang pertama adalah Rajab yang kita di dalamnya, yang dinamakan dengan Ashhurul Hurum, bulan suci, bulan mulia, bulan agung. Yang pertama Rajab, yang kedua Dzulqa'dah, yang ketiga Dzulhijjah, dan yang keempat Muharram. Nah, jika kita ingin ketika meninggal dunia tidak kehausan dan tidak diganggu syaitan, dan juga kita meninggal dalam keadaan membawa iman, hormati 4 bulan ini kata Allah. Hormati 4 bulan ini kata Rasulullah. Hormati 4 bulan ini dengan cara apa? Dengan cara bikasratis siyam, memperbanyak puasa di dalamnya. Ini kita di bulan Rajab, orang-orang dahulu ada yang puasa sebulan penuh bulan Rajab. Wah, kita Pak Bu kalau usah sebulan penuh, sehari barang puasa di bulan Rajab. Karena sesungguhnya Rasul mengatakan, inna fil jannati nahran yugalu lahu Rajab, di dalam surga itu ada sungai namanya sungai Rajab. Ma'uhu ahla minal asal, airnya itu yang pertama abyad minal laban, yang pertama airnya itu lebih putih daripada susu. Kemudian yang kedua wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Siapa yang mendapatkan sungai tersebut? Rasul mengatakan, man shoma yauman min Rajab sagahullahu min dzalikan nahar. Siapa orang yang puasa barang 1 hari di bulan Rajab, Allah akan berikan minuman bagi orang tersebut dari sungai yang dinamakan di dalam surga tersebut sungai Rajab. Mudahan kita dapat taufik hidayah seberataan insyaallah. Sehari kita puasa di bulan Rajab itu luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Sampai diceritakan Sayyidina Thauban radhiyallahu taala anhu wa ardah, ketika beliau berjalan dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau berjalan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau Nabi Muhammad melewati pekuburan. Melewati pekuburan. Kemudian Nabi Muhammad berhenti dari 2 kubur yang ada di hadapan beliau, dan beliau berdoa kepada Allah sambil menangis. Kenapa? Ternyata 2 kubur yang ada di hadapan beliau itu lagi disiksa. 2 kubur yang ada di hadapan beliau lagi disiksa. Kemudian Rasul meminta kepada Allah agar 2 penghuni kubur ini diringankan siksaannya oleh Allah. Ini kalau kita hendak selamat di kubur kita, tidak dapat siksaan, tiap malam jangan lepas suratul Muluk. Suratul Muluk awal juz 29, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiap malam, karena ada 2 surah ini, ambil
ada 2 surah yang selalu diistiqomahkan oleh Nabi kita Muhammad tiap malam, tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yang pertama adalah suratul Sajdah, dan yang kedua adalah suratul Mulk. Ini tiap malam tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad. Yang kita hari ini memperingati Isra wal Mi'raj beliau, dari malam ini kita niatkan di rumah kita jangan sampai ada yang ketinggalan suratul Sajdah dan suratul Mulk. Karena Rasul mengatakan suratul Mulk mani'atun min adzabil qabr. Suratul Mulk itu siapa orang yang mengistiqomahkan membacanya tiap malam, maka akan menghindarkan orang tersebut dari siksa kubur. Mudahan kita semua dihindarkan dari siksa kubur insyaallah. Wa Rasul berdoa. Ketika Rasul berdoa, Rasul mengatakan, apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, "Lau shoma yauman min Rajab wa lau latan minhum ma udzibu fi guburihim." Seandainya mereka yang disiksa saat ini di dalam kuburnya, seandainya mereka berpuasa barang 1 hari di bulan Rajab, kemudian mereka menghidupkan 1 malam di bulan Rajab, barang 1 malam, tidak tiap malam, 1 malam. Ambil malam-malam bulan Rajab, cari malam yang kita mampu menghidupkannya dengan ibadah. Puasa 1 hari di bulan Rajab, barang menghidupkan 1 malam di bulan Rajab. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'udzibu fi guburihim, niscaya mereka tidak akan pernah disiksa di kuburnya. Kemudian apa kata Rasul? Rasul kembali mengatakan, ma min muslimin wa muslimatin, tidaklah dari kalangan muslim laki ataupun muslim perempuan yang mana mereka shamu yauman minhu wa gama lailatan minhu, yang mereka di sana puasa 1 hari ataupun menghidupkan malam 1 hari di bulan Rajab, melainkan mereka akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 1 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Ini kemuliaan bulan Rajab yang Allah berikan kepada kita semua agar kita memanfaatkan bulan Rajab dengan semaksimal mungkin. Karena tidaklah Allah panjangkan usia kita sampai bertemu dengan bulan Rajab, melainkan agar kita mengambil kesempatan kita di bulan Rajab ini untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita berkumpul pada saat ini di Masjid Al-Abrar. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang abrar insyaallah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang yang abrar, orang yang baik, orang yang menunaikan kewajibannya kepada Allah, dia ada di dalam kenikmatan. Wa innal fujjar lafi jahim. Orang yang pendosa, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah, akhirnya dia akan disiksa di neraka jahim. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang abrar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di masjid yang mana merupakan masjid ini adalah tempat terbaik. Bahkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan bentengnya orang mukmin itu 3. Benteng, kita kalau ketakutan dari musuh, kita pergi kemana? Ke benteng pertahanan. Nah, benteng ini yang harus kita jaga selama hidup. Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan benteng kita itu 3, dan benteng ini di akhir zaman sudah ingin dihancurkan oleh musuh-musuh Islam. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, apa kata Sayyidina Ubay? Benteng orang muslim itu yang pertama masjid. Lihat kita di akhir zaman, kita sudah ingin dijauhkan dari benteng kita. Kita sudah ingin dijauhkan dari pertahanan kita, agar ketika orang mukmin sudah tidak ada pertahanan lagi, mereka dengan mudahnya menghancurkan orang-orang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, benteng orang mukmin di mana? Benteng orang mukmin adalah az-zikr, yaitu zikir kepada Allah. Bagaimana kita di akhir zaman dengan zikir kita? Anak-anak kita dilalaikan dari zikir. Siapa di antara kita yang tahu wirdul latif? Siapa di antara kita yang bisa baca ratibul attas? Siapa di antara kita yang lancar baca ratibul haddad? Siapa di antara kita yang lancar membaca maulid, membaca burdah, baca dalail?
Tapi kita di akhir zaman dialihkan perhatian kita dengan hal-hal yang tidak ada faidah. Seandainya tiap malam kita baca Ratibul Attas, tiap malam kita baca Ratibul Haddad, bala musibah akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang zalim, yang ingin menghancurkan yang ingin menghancurkan Islam, mereka sebelum menghancurkan Islam telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya jangan sibuk dengan berita dunia, sibukkan kita dengan berita akhirah, sibukkan kita dengan berita Allah. Berita dunia berubah-ubah. Hari ini kasusnya sekian, besok bisa berubah lagi. Menjelang Ramadan berubah lagi. Itu kasusnya. Tapi kalau sudah berita akhirat, itu tidak ada la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan lagi. Setiap apapun yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir benteng orang mukmin yaitu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Jangan sampai Pak Bu anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Qur'an. Kalau kita sudah tidak bisa membaca Al-Quran, jangan diwariskan kebodohan itu kepada anak-anak kita. Kalau kita sudah jauh dari agama, jangan diwariskan kejauhan kita dari agama kepada anak-anak kita. Jauhnya kita dari agama, kita sudah merasakan akibatnya. Pahitnya hidup tidak tahu ilmu agama, pahitnya hidup tidak bisa membaca Al-Quran. Sekarang itu semua jangan kita wariskan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka bisa membaca Al-Quran, tahu tentang ilmu agama. Kita sekolahkan mereka ke pondok pesantren, karena ketika orang tua menyekolahkan anak ke pondok pesantren, menitipkan kepada seorang mudir, ustadz, syekh, guru atau muallim, tidak ada tujuan dari itu semua melainkan yang kita harapkan ketika kita menjelang meninggal dunia, mereka yang akan mentalkinkan kita di telinga kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita yang pada saat mereka kecil memandikan mereka, baik itu ayahnya ataupun ibunya, kita mandikan anak-anak kita ketika mereka masih kecil. Yang kita harapkan ketika kita sudah tidak mempunyai daya dan upaya atau meninggal dunia, yang kita harapkan mereka yang menyiramkan air ke atas tubuh kita. Kita yang membajukan mereka, memakaikan baju kepada mereka ketika mereka kecil, karena mereka tidak bisa memakai baju. Yang kita harapkan ketika kita dipakaikan dengan kain kafan, mereka yang akan memakaikan kain kafan di dalam diri kita. Tapi apa jadinya ketika mereka tidak tahu dengan ilmu agama? Apa jadinya kalau yang kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita hanyalah dunia? Apa jadinya kita? Ketika meninggal dunia, subhanallah, tidak ada satupun di antara mereka yang mengingatkan kita kepada Allah. Tidak ada satupun di antara mereka yang mentalkinkan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kita harapkan ketika mensolatkan kita adalah putra-putra kita. Ketika dahulu ketika mereka masih kecil, kita yang mengajarkan solat. Saat itu mereka yang mensolatkan kita. Dulu kita yang membawa mereka di atas pundak kita, sekarang mereka yang menggotong kita di atas pundak mereka. Itu yang kita harapkan. Itu paling minimal yang kita harapkan. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Yang kita harapkan lagi, waktu kecil kita yang selalu menidurkan mereka dengan bacaan-bacaan Al-Quran, salawat-salawat. Harapan kita ketika kita sudah berada di alam kubur, kesendirian kita, mereka yang datang tiap Jumat menziarahi kita, membacakan suratul Yasin. Mereka yang kita harapkan menghadiahkan kalimat la ilaha illallah. Mereka yang kita harapkan hadir di majelis ta'lim, mengirimkan pahala majelis tersebut kepada kita yang ada di dalam kubur itu. Dan orang yang semacam itu, orang tua yang semacam itu, itulah orang tua yang sukses. Orang tua yang sukses bukan orang tua yang punya anak subhanallah sudah berada di kursi pemerintahan. Itu orang tua yang sukses, belum sukses. Orang tua yang sukses punya anak yang mana anaknya tersebut memberikan uang setiap bulan kepada orang tuanya. Itu yang sukses orang tua, belum sukses. Orang tua yang sukses bisa memberikan fasilitas kehidupan bakal anaknya, itu belum sukses. Kesuksesan orang tua di dalam mendidik anak ketika adalah orang tua tersebut telah melihat bagaimana anaknya mengamalkan syariat Islam di dalam kehidupannya, maka itulah orang tua yang sukses. Kadang-kadang kita di akhir zaman kita berikan sebuah pemahaman kepada anak-anak kita, nak, kita harus punya dunia. Kalau kita tidak punya dunia, kita dihinakan orang. Coba lihat almarhum Guru Sekumpul
yang bulan ini adalah haulnya. Beliau dimuliakan orang karena apa? Karena pangkat. Apakah beliau orang pemerintahan? Tidak. Apakah beliau pejabat? Tidak. Apakah beliau orang yang tiap pemilu ada fotonya di mana-mana? Tidak ada. Terus kenapa beliau dimuliakan Allah? Beliau dimuliakan Allah cuma satu, karena ilmu yang beliau amalkan. Sehingga Allah telah mengatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah terus akan mengangkat orang yang beriman di antara kalian, dan khusus orang-orang yang diberikan ilmu akan beberapa derajat yang sangat tinggi dan banyak. Dan ketahuilah, derajat para ulama itu tidak ada terkait dengan masa dan waktu, terus diangkat oleh Allah. Sehingga lihat beliau, di mana-mana orang mengenang beliau, di mana-mana orang mengingat beliau. Dan beliau, ulama mengatakan, qaumun kiramun atharullah rabbahum, mereka adalah kelompok-kelompok orang yang mulia. Apa kemuliaan mereka? Kemuliaan mereka adalah mendahulukan Allah dari segala-galanya. Ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka lepaskan pekerjaan duniawi dan mereka datang ke masjid. Itu makna daripada mendahulukan Allah dari segala-galanya. Apalagi masuk bulan Rajab, nantinya datang bulan Sya'ban, dan insya Allah mudahan panjang umur sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. Mereka di sana mendahulukan Allah dari segala-galanya. Fa'atharahum waqtassahum bil wilayati, sehingga mereka pun diunggulkan oleh Allah dan diberikan pangkat kewalian oleh Allah. Mudahan kita dapat berkah beliau insya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari karena itu, kita yang sekarang berada di tempat yang mulia, yaitu masjid. Pernah suatu hari diceritakan bahwasanya Sayyidina Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini apa? Kemudian ketika itu, sebelumnya Nabi Muhammad ditanya, ya Rasulullah, tempat yang paling mulia di permukaan bumi apa? Kata Nabi Muhammad, saya tidak tahu, saya tanya Jibril dulu. Jibril turun, Jibril, tempat yang paling mulia di permukaan bumi apa? Kata Jibril, saya pun tidak tahu, saya tanyakan dulu kepada Allah. Ya Rabb, tempat yang paling mulia di permukaan bumi apa? Apa kata Allah? Tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah masjid. Tempat yang paling mulia adalah masjid. Berarti Pak Bu, kalau ini tempat yang mulia, berarti orang yang masuk orang sembarang apa orang mulia? Orang mulia. Ada orang undangan tamu khusus VIP, ruangan mulia, ruangan khusus. Apakah seperti kita bisa masuk ke ruangan VIP? Tidak bisa sembarang masuk kecuali menunjukkan sebuah undangan ada di sana VIP. Dan ini adalah ruangan mulia, tempat mulia, yang mana Allah mengatakan tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini adalah masjid. Dan berarti setiap orang yang masuk masjid mulia, orang yang sholat di dalamnya orang yang mulia, orang yang membantu masjid orang yang mulia, orang yang menjadi kaum di dalamnya orang yang mulia, orang yang membersihkan masjid orang yang mulia. Tidak sembarang orang. Sehingga lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau kehilangan seorang perempuan yang kebiasaannya menyapu masjidnya Nabi Muhammad. Perempuannya berkulitkan hitam, tiap hari menyapu masjidnya Nabi Muhammad. Namun beberapa hari Nabi Muhammad tidak melihat perempuan tersebut, sampai dicari oleh beliau. Mana Ummu Mihjan? Namanya Ummu Mihjan. Mana Ummu Mihjan? Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Oh, meninggal dunia. Terus apa kata Nabi Muhammad? Tolong tunjukkan kepada saya di mana kuburnya. Seperhatian itu Nabi Muhammad kepada seorang perempuan yang berkulitkan hitam, tapi dia ternisbahkan dengan menyapu masjid. Sebagaimana yang kita katakan, masjid bukan tempat biasa. Kita i'tikaf di dalamnya bernilai karena ibadah.
Sampai tadi dibacakan oleh qari kita, fi buyutin adzinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Tempat ini diizinkan kita untuk mengangkat suara di dalam berzikir, bertasbih kepada Allah. Sampai tadi Al-Quran mengatakan rijal la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka orang-orang mulia yang tidak terlalaikan dan tidak terpedaya dengan bisnisnya atau jual belinya. Kita tidak dilarang berbisnis. Kita punya perusahaan, silahkan. Punya tambang, silahkan. Kita punya jual beli dagangan kita, silahkan. Tapi ingat, jangan sampai semua harta dunia yang kita miliki melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi dikatakan oleh qari kita membacakan ayat suci Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mulia insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dicari oleh Nabi Muhammad. Kata sahabat, di sana kuburnya ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad mendatangi. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Disolatkan oleh Nabi Muhammad. Ini kemuliaan tersendiri. Jenazahnya yang sudah berada di dalam kubur disolatkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad seakan-akan berbicara dengan Ummi Mihjan. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Ummi Mihjan, wahai Ummi Mihjan, amalan apa yang kau dapatkan di sana yang paling besar pahalanya? Diam Nabi Muhammad. Sahabat bingung. Ini Nabi Muhammad berbicara dengan kubur. Kadang-kadang orang di akhir zaman melihat orang ziarah kubur dikatakan bid'ah, bid'ah. Kadang-kadang kita ziarah kubur dikatakan, untuk apa kita datang ke kubur? Mereka udah mati. Ini Nabi Muhammad berbicara di hadapan kubur. Ya Ummi Mihjan, kalaulah orang yang sudah meninggal, mati, tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa, buat apa Nabi Muhammad mengatakan ya Ummi Mihjan? Ini kadang-kadang kita ziarah kubur, ziarah habaib, ziarah wali, bid'ah, 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 neraka, neraka, neraka. Masya Allah. Ini Nabi Muhammad datang ke kubur mengatakan ya Ummi Mihjan. Nabi Muhammad ngajak bicara Ummi Mihjan. Amalan apa yang kau temukan yang paling besar pahalanya di sisi Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diam. Kata Nabi Muhammad, seandainya kalian mendengar apa yang dikatakan Ummi Mihjan, niscaya dia akan mengatakan dan kalian akan mendengar, yaitu amalan yang paling istimewa, yang paling besar pahalanya aku dapatkan adalah membersihkan masjid. Dari karena itu huril ain, jujuran bidadari yang ada di surga adalah membersihkan masjid. Dari karena itu perhatikan masjid kita, jangan sampai kosong. Orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sering ke masjid, mereka disaksikan oleh Nabi Muhammad di dalam hatinya ada iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam haditsil qudsi, bagaimana Allah mengatakan inni la ahummu bi ahlil ardi adzaban. Sebenarnya kata Allah, saya ingin menurunkan azab ke permukaan bumi agar semua penduduknya itu musnah, mendapatkan azab dari Allah. Akan tetapi kata Allah, fa idza nazartu ila ummar buyuti, ketika saya melihat rumah-rumahku masih makmur. Artinya apa? Masih banyak orang yang sholat. Tapi insyaallah Masjid Al-Abrar subuhnya aja mungkin full masjidnya. Insyaallah. Insyaallah. Jangan sampai maghrib satu saf kada sampai. Nah, disinilah ulun sering menyampaikan, membangun masjid itu mudah, tapi yang sulit itu membangun penduduknya berhati masjid, sehingga mereka selalu ingin ke masjid. Ini kadang-kadang kita ya Allah subuh la ilaha illallah, kesian kaum jinguk-jinguk di jendela, kedadanang datang. Rumah banyak di samping, berhadapan rumah, besar-besar rumahnya, tapi kada ada orang yang datang ke masjid. Ini yang kita khawatirkan. Ketika masjid sudah mulai kosong, masjid sudah mulai tidak makmur, tunggu azab Allah yang akan turun. Oh, jangan dikira kita meninggalkan masjid itu adalah merupakan sesuatu solusi untuk diangkatnya sebuah bala. Tidak. Kita meninggalkan masjid, tidak memakmurkan masjid, itu adalah akibat dari bala demi bala yang akan Allah turunkan.
Allah mengatakan, ketika saya ingin menurunkan azab ke permukaan bumi ini, ketika saya melihat masih ada orang yang memakmurkan masjid, kemudian ketika itu saya melihat ada orang yang saling mencintai karena saya, berkumpul karena saya, bubar pun karena saya, wal mustaghfirina bil ashar, dan yang ketiga orang yang mau meminta ampun kepadaku di waktu sahur, saraftu anhumul azab, dengan keberadaan mereka tiga orang ini maka aku palingkan azab dari mereka. Mudah-mudahan dengan berkah kita memakmurkan masjid, bala dan musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Terakhir, kita yang pada hari ini memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Tidak lain, peringatan semacam ini adalah menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad, betapa agungnya Nabi Muhammad, betapa hebatnya Nabi Muhammad. Tidak ada seseorang pun yang diperjalankan seperti Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang dimuliakan melebihi Nabi Muhammad. Kejadian yang ada di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim ketika beliau dibakar oleh Raja Namrud. Kemudian api tersebut tidak membekas di kulit beliau, bahkan beliau kedinginan. Tapi Allah tidak memulai. Itu biasa. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu, tidak ada subhana. Nabi Isa diciptakan tidak ada subhana. Tapi ketika Nabi Muhammad, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi Muhammad ketika itu diperjalankan, dimulai dengan kalimat subhana, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, yang memperjalankan seorang hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah harusnya keadaan orang yang beriman, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid. Tidak ada dari masjid ke tempat hiburan, dari masjid ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Orang mukmin harusnya seperti itu. Sehingga dikatakan oleh para sahabat, diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardah, orang mukmin itu selalu dilihat di tiga tempat. Di masjid yang dia makmurkan, kalau tidak di masjid, mereka hanya ada berada di rumahnya masing-masing. Tidak keluar yang ketiga, melainkan sesuatu yang mana mereka terpaksa keluar untuk menunaikan hajat mereka. Jangan sampai kita nongkrong menghabiskan waktu di pos, menghabiskan waktu kita di sana dengan hal-hal yang sia-sia. Jangan sampai. Umur kita ini mahal, waktu kita ini mahal, waktu kita ini adalah umur kita. Kalau kita menghabiskan waktu kita kepada yang sia-sia, berarti kita telah menghabiskan umur kita kepada yang sia-sia. Karena dengan umur ini kita bisa mendapatkan kemuliaan akhirah, dan dengan umur kita bisa mendapatkan kehinaan nantinya di negeri akhirah. Lihat Al-Alimul Allama Al-Fadil Al-Arif Billah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Adakah waktu beliau dihabiskan dengan sia-sia? Adakah waktu beliau dihabiskan dengan begitu saja? Semuanya waktu beliau makmur dengan zikir kepada Allah. Waktunya makmur dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waktunya makmur dengan di sana mengajar. Waktunya makmur dengan di sana memberikan ilmu. Seperti itu sampai di akhir hayat beliau. Beliau pun meninggal dunia dalam keadaan di sana berusia 65 tahun yang telah beliau habiskan usianya dengan ilmu, amal dan taqwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Semua itu adalah pelajaran bagi kita agar kita bisa mempergunakan sisa umur kita. Yang sudah, biarlah sudah berlalu. Sekarang yang akan datang, ayo kita perbaiki. Karena yang namanya waktu itu tiga, Pak. Waktu itu tiga, Bu Ai. Yang telah lalu kita tidak bisa mengembalikannya. Dengan uang orang bisa membeli jam tangan yang mahal, tapi dengan uang orang tidak bisa mengembalikan waktu. Ada orang bisa mengembalikan waktu dengan uangnya, tapi untuk membeli jam yang mahal, arloji yang mewah bisa, tapi dengan uang apakah bisa mengembalikan waktu? Tidak bisa. Ma madha fat, yang telah berlalu biarlah berlalu. Wal muammal, waktu yang kedua yang akan datang, dan itu kita semua tidak tahu, misteri ilahi, tidak tahu apa yang kita lakukan besok, dan apakah kita bisa masih hidup di keesokan harinya, tidak tahu.
wassa'atu allati anta fiha, dan waktu yang ketiga adalah waktu yang kita saat ini. Perbaiki dengan semaksimal mungkin, gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kemudian perjalanan yang agung tersebut, bertemu para anbiya, bertemu para mursalin. Langit pertama ditembus, langit kedua dilalui, langit ketiga dilewati, langit keempat pun telah ditembus oleh Nabi Muhammad, sampai semua penjaga langit mengetahui kedudukan Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, wa ma min sama'in walajaha, tidak ada langit yang ditembus oleh Nabi Muhammad melainkan semua penjaganya mengucapkan selamat datang, memuliakan dan mengagungkan kepada Nabi Muhammad. Kalau penghuni langit mengagungkan kepada Nabi Muhammad, kenapa kita tidak mengagungkannya? Para anbiya wal mursalin, mereka wa ma min rasulin marra alaih, tidak ada para rasul yang beliau lewati melainkan mereka memberitahukan tentang kedudukan Nabi Muhammad. Kalau mereka mengetahui tentang kedudukan Nabi Muhammad dan mereka memberitahukan kepada kita tentang kemuliaan Nabi Muhammad, kenapa kita tidak memuliakan Nabi Muhammad? Mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian terjadilah perjumpaan antara Allah dan Nabi Muhammad. Zat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadith berjumpa dengan zatnya Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke permukaan bumi ini membawa oleh-oleh terbesar, sehingga di dalam Sahihul Bukhari dan juga Sahihul Muslim disebutkan bahwasanya kata Nabi Muhammad, hadiah yang diberikan Allah untuk saya dan untuk umat saya di malam Mi'raj tersebut ada 3. Ini yang harus kita terima. Suami kalau lagi bepergian jauh dan lain sebagainya, pulang harus bawa oleh-oleh. Itu sunnah di dalam agama kita. Lihat Nabi Muhammad, perjalanan yang sangat indah, beliau bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? 3. Yang pertama apa? Diwajibkan kepadaku dan umatku salat 5 waktu. Itu oleh-oleh. Dan salat ini adalah merupakan tiang agama. Siapa orang yang mengerjakan salat tersebut, sungguh dia telah memperkokoh agamanya. Dan siapa orang yang meninggalkan salat, dia telah merobohkan tiang agamanya sendiri. Dan ingat Pak, Bu, tidak ada ditemukan orang yang meremehkan salat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, tidak ditemukan. Yang ada orang yang meremehkan salat, apalagi berani meninggalkan salat, dia meninggal dalam keadaan dihinakan Allah, dan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillahi min dzalik. Dari karena itu, salat ini adalah tolak ukur kehidupan kita. Siapa orang yang menyempurnakan salat, kehidupannya pun akan disempurnakan Allah. Siapa orang yang memperbaiki solatnya, kehidupannya akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya jangan mimpi sedekah kita, umrah kita, haji kita, bacaan Quran kita, kemudian lagi di sana hadirnya kita di majelis ta'lim, bakal diterima oleh Allah kalau kita tidak solat. Jangan mimpi. Orangnya rajin sedekah tapi tidak solat, jangan mimpi diterima amalnya. Karena yang paling pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat adalah solat kita. Jika solatnya diterima, maka amal yang lain diterima. Jika solatnya tidak beres, yang lain jangan harap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu, dengan kita memperingati Isra wal Mi'raj, mari sama-sama perbaiki kualitas solat kita. Dan solat kita tidak akan pernah baik kualitasnya sebelum kita memperbaiki kualitas wudhu kita. Kalau wudhu kita baik, salat kita akan baik. Kalau wudhu kita khusyuk, salat kita pun akan khusyuk. Dari karenanya orang-orang dahulu salat seperti Imam Ali Zainal Abidin, beliau kalau mau salat pucat muhanya. Jangankan salat, ingin wudhu sudah pucat muhanya. Muhanya kuning, pucat kayak orang sakit. Mukanya subhanallah, kadang-kadang beliau pingsan. Ditanya, ya Imam, kenapa engkau seperti ini? Pingsan. Kemudian siuman, setelah siuman pingsan lagi, sadar lagi, pingsan lagi, pucat mukanya. Ditanya, wahai Imam, kenapa engkau seperti ini? Bahkan beliau kalau wudhu menghabiskan lebih dari 1 jam. Ditanya, kenapa wahai Imam? Beliau mengatakan, tahukah kalian saya akan berhadapan dengan siapa?
Orang semakin kenal dengan Allah, semakin haibah wibawa dia ketika ingin melaksanakan sholat. Kita kadang-kadang sholat, ya Allah, kadang-kadang di masjid bergaya, kadang-kadang kita masuk masjid hatinya di luar, orangnya di masjid, kadang-kadang imam pun kadang ingat rakaat nang di belakang menggiring aja juga. La haula wala quwata illa billah. Imam sembahyang zuhur 5 rakaat, makmum di belakang juga pokoknya barang aja. Subuh 3 rakaat juga. La haula wala quwata illa billah. Ini bagaimana sholat kita? Sholat kalau sudah tidak khusyuk, kata Imam Hasanul Basri, bukan pahala yang dia dapat, tapi siksaan yang lebih cepat. Hati-hati, belajar kita khusyuk, belajar kita di sana hadir hati kita di dalam sholat. Itu hadiah yang pertama. Kemudian hadiah yang kedua adalah khawatim suratul Baqarah, 2 ayat penutup suratul Baqarah. Itu Amanar Rasul, insyaallah hafal seberataan. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana ولا تحملنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا. Itu hadiah yang kedua, 2 ayat penutup suratul Baqarah. Apa kata Nabi Muhammad? Siapa orang yang membaca 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah di pagi hari, maka seharian itu dia masuk dalam asuransinya Allah. Jika dia membaca di malam hari, maka semalaman penuh sampai besok pagi dia masuk dalam asuransinya Allah. Orang dunia kalau punya asuransi, kalau kebakaran rumahnya ditinggalnya aja. Kenapa? Masuk asuransi. Mobilnya tabrakan, sujud syukur, masya Allah. Kenapa jadi sujud syukur? Ya asuransi. Nah, di sini bagaimana Rasul mengatakan, artinya apa? Jika kita membaca 2 ayat tersebut, keperluan dan kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Jika malam kita baca, maka keperluan dan kebutuhan kita semalaman tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi Muhammad, jika rumah kita dibacakan 2 ayat terakhir dari suratul Baqarah, 3 hari syaitan tidak akan pernah masuk ke dalam rumah kita. Syaitan 3 hari kada masuk ke dalam rumah kita. Syaitan dari kalangan jin. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia bisa masuk ke dalam rumah kita. Kalau syaitan dari kalangan jin kada masuk 3 hari. 3 hari jatahnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai hadiah bagi kita semua adalah, yaitu Allah akan mengampuni dosa umatku, kata Nabi Muhammad, selama dia tidak menyekutukan Allah, asal dia mau bertaubat kepada Allah. Inilah bulannya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar di bulan Sya'ban kita mendapatkan keberkahan, sehingga di bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya insyaallah. Semoga kita diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah. Para alim ulama kita, habaib kita, panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan kita diluaskan rezeki yang halal, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salehah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita sukses dunia wal akhirah, selamat dunia wal akhirah, panjang umur dalam taat ibadah, istiqamah dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.